Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pelajaran kimia yang pada kali ini masih belajar melalui channel YouTube Faiz Kimia. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sedikit menelaah atau belajar tentang hidrokarbon. Nah, apa itu hidrokarbon? Hidrokarbon itu berasal dari dua kata, yaitu hidro dan karbon. Berarti persenyawaan yang terdiri dari atom karbon dan atom hidrogen, C dan H. Nah, salah satu contohnya adalah metana. Metana ini terdiri dari satu atom karbon di tengah yang berwarna hitam, ini, dan juga mengikat 4 atom hidrogen yang di sini berwarna putih. Nah, hidrokarbon sangat banyak sekali manfaatnya di sekitar kita, yaitu salah satunya adalah senyawa turunan dari minyak bumi. Nah, ada yang berwujud bensin, ada yang berwujud gas pada kompor kita, yaitu berbahan bakar gas LPG. Oke. Nah, kemudian kita mulai pembelajaran hidrokarbon ini dengan mengenal terlebih dahulu tentang karakteristik atau kekhasan atom C. Atom karbon itu sangat istimewa. Kenapa kok istimewa? Karena dia unik. Atom-atom yang lain itu belum tentu punya keunikan seperti halnya karbon. Mengapa? Karena atom karbon itu hanya dapat membentuk ikatan kovalen yang kuat dengan atom-atom unsur non-logam yang lain. Bisa pula dikatakan atom karbon punya 4 buah elektron valensi, bisa diingat-ingat materi kita tentang ikatan kimia. Sehingga satu atom C bisa memiliki hingga 4 buah ikatan kovalen. Oke, kemudian kita coba belajar tentang posisi atom karbon dalam senyawa. Ada yang disebut dengan posisi atom karbon primer, atom karbon sekunder, atom karbon tersier, dan atom karbon kuarterner. Apa saja itu dan penjelasannya bagaimana? Kita simak video ini lebih lanjut. Nah, yang pertama mengenai atom karbon primer. Nah, atom karbon primer adalah atom karbon yang terikat dengan satu atom C lainnya. Kita lihat contoh di atas ini, abaikan hidrogennya terlebih dahulu ya. H, H2, H3 ini abaikan dulu. Kita fokus pada C, 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 C. Nah, yang ada tanda satunya ini disebut atom C primer. Kenapa kok dia atom C primer? Karena dia terikat dengan satu atom C lainnya. Ini lihat, C yang ini hanya berikatan dengan satu atom C di sini. Pun begitu C yang di atas ini berikatan dengan satu atom C di bawahnya. Oke, kemudian untuk atom C sekunder, itu yang Pak Faiz kasih tanda angka 2 di sini. Nah, dia berikatan dengan atom C sebanyak 2, di kiri 1, di kanan 1. Ingat ya, hidrogennya kita abaikan dulu. Nah, kemudian kalau atom C tersier, yang Pak Faiz kasih tanda angka 3 di sini karena karbonnya mengikat 3 atom C yang lain. Contohnya ini, dia mengikat atom karbon di atasnya 1, di sebelah kiri 1, dan di sebelah kanannya 1. Sedangkan atom C kuarterner adalah atom C yang terikat dengan 4 atom C lainnya. Nah, contohnya ini, dia terikat ke 4 penjuru. Ke atas dengan satu atom C, ke kanan dengan satu atom C, ke kiri dengan satu atom C, dan ke bawah dengan satu atom C. Nah, ini yang disebut atom karbon itu unik tadi karena dia bisa mengikat 4 atom yang lainnya. Oke, kemudian kita lanjutkan ke jenis ikatan antar atom karbon. Ada 3 jenis ikatan antar atom karbon. Yang pertama adalah ikatan kovalen atau ikatan tunggal.
Yang kedua, ikatan kovalen rangkap 2, disimbolkan dengan C, kemudian ikatannya ada 2 dengan C1 lagi. Kemudian ikatan kovalen rangkap 3, simbolnya seperti ini. Apa saja itu kita pelajari nanti satu persatu. Oke, ini sedikit intermezzo saja. Dia jarang pergi sholat ke masjid, suatu hari dia ke masjid, softnya yang paling depan, lebih depan bahkan dari imam. Karena dia ke masjid bukan untuk sholat, tetapi sebagai jenazah yang disolatkan. Nah ini sebagai pengingat kita bahwasanya umur kita tidak ada yang tahu. Nah Pak Faiz lanjutkan, masih di akun YouTube-nya Faiz Kimia, yaitu pembagian senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon secara besar dibagi jadi 2, yaitu senyawa alifatik, rantai tertutup, dan senyawa siklik atau rantai terbuka. Oke. Rantai tertutup senyawa alifatik dibagi lagi jadi 2, yaitu jenuh atau ikatannya tunggal dan tidak jenuh. Tidak jenuh itu ikatannya ada yang rangkap, ya. Entah rangkap 2, entah rangkap 3. Kemudian yang siklik itu dibagi lagi menjadi alisiklik dan aromatik. Alisiklik dibagi jadi 2. Jenuh itu kalau tunggal semua, siklik itu melingkar kayak gini, melingkar. Kalau yang jenuh itu tunggal, tapi kalau yang tidak jenuh itu mesti salah satunya ada yang rangkap 2. Bedanya apa yang gambar ini dengan yang aromatik ini? Nah, kalau yang aromatik itu selang-seling, ikatan tunggal dan rangkapnya itu selang-seling. Oke, berikutnya Pak Faiz lanjutkan. Nah, yang menjadi fokus kajian kita pada materi kali ini yaitu tentang senyawa karbon alifatik. Nah, senyawa karbon alifatik ini dibagi jadi 2, yaitu berikatan jenuh, namanya alkana. Rumus umumnya adalah CnH2n plus 2. Nah, ini diingat-ingat ya. CnH2n plus 2. Misal C-nya 1 tidak usah ditulis, berarti langsung CH4. C2H6. C3 H8 dan seterusnya. Nah, itu kalau memenuhi rumus CnH2n plus 2, maka dia adalah golongan alkana. Kemudian ada juga yang berikatan tidak jenuh, dibagi jadi 2, yaitu alkena dan alkuna. Mohon maaf, ini diedit bukan alkena lagi, karena alkena sudah di atasnya, yang ini alkuna, pakai huruf U. Alkena, rumus kimianya adalah CnH2n. Kalau alkuna, CnH2n-2. Nah, ini juga perlu kalian catat, ya, perlu kalian catat tentang tata nama alkana yang menjadi dasar penamaan kimia hidrokarbon ke depannya. Yang pertama, kalau C-nya cuma 1, berarti hanya 4, kita memenuhi kaidah rumus alkana tadi ya, ingat-ingat CnH2n plus 2. Maka CH4 disebut metana, C2H6 disebut etana, C3H8 disebut propana, C4H10 disebut butana, C5H12 kita sebut pentana, C6H14 kita sebut heksana, C7H16 kita sebut heptana, C8H18 kita sebut oktana, C9H20 kita sebut nonana, dan C10H22 kita sebut dekana. Nah, ini yang kita pelajari di SMA. Untuk C11, C12, dan berikutnya bisa kalian pelajari secara mandiri, bisa kalian cari referensi, boleh dari buku, boleh juga googling. Tapi yang perlu kita cermati baik-baik, yaitu tata nama alkana ini. Oke, kalau tadi Pak Faiz nyebutnya kelas 10 karena dulu di di kurikulum sebelumnya itu kelas 10. Kalau sekarang ini masuk di kelas 11 semester 1. Ya, Pak Faiz lanjutkan. Ternyata kita ngasih nama alkana itu ada aturannya, teman-teman. Aturan yang pertama yaitu semua nama alkana harus berakhiran ana. Kemudian yang kedua, jika alkana tidak memiliki cabang, maka nama alkana sesuai dengan jumlah atom C-nya. Jika rantai karbon terdiri dari 4 atom C,
nama alkana diberi awalan N, berasal dari kata normal. Oke. Kemudian, langkah yang ketiga, langkah berikutnya, jika alkana memiliki cabang, maka yang pertama adalah kita harus menentukan terlebih dahulu rantai utama terpanjangnya. Oke, kita tentukan dulu rantai utama terpanjangnya. Kemudian kita berikan nomor pada rantai utama dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Yang ketiga, apabila terdapat beberapa pilihan rantai utama, maka wajib hukumnya kita pilih rantai utama dengan cabang yang paling banyak. Kemudian yang keempat, nama cabang atau alkil ditentukan dengan mengubah akhiran ana pada rantai utama padanannya, tadi di slide-slide sebelumnya, dengan akhiran il. Kemudian yang E atau yang kelima, jika terdapat cabang sejenis yang lebih dari satu, maka nama cabang kita beri awalan Yunani. 2 untuk di, 3 untuk tri, 4 untuk tetra, dan seterusnya. Yang terakhir, apabila terdapat lebih dari satu jenis cabang, maka kita urutkan nama cabangnya secara alfabetis atau urut abjad. Oke, perhatikan, simak baik-baik video berikutnya. Pak Faiz akan tampilkan contohnya seperti apa. Nah, ini teman-teman. Ada pertanyaan di gambar tersebut. Apakah nama Ayupek untuk senyawa berikut? Ayupek itu nama resmi. Maka hal pertama yang harus kita cek adalah ikatannya. Kalau tunggal semua berarti betul dia alkana. Kita lihat, oh ternyata ini tunggal semua berarti alkana. Berarti nanti akhirannya ana. Oke. Kemudian kita cek rantai terpanjangnya ada berapa. Lihat baik-baik teman-teman rantai terpanjangnya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Kalau 8 tadi di awal slide apa namanya? Yang satu itu metana, 2 itu apa? Oke. Dan seterusnya itu ya. Oke. Nah, kita lanjut saja. Oke, nanti bisa dicek di slide sebelumnya tadi ya. Oke. Nah, ini karena ada 8, berarti namanya oktana. Berarti ini namanya, ingat ada cabang nih di sini nomor 2 ini. Ini adalah cabang CH3. CH3 itu berasal dari CH4. CH4 itu metana. Kehilangan satu atom H jadi CH3 berarti cabangnya namanya metil. Sedangkan yang ini C2H5. Nah, C2H5 Pak Faiz baru ingat tadi agak kelupaan. Itu etana. Nah, etana kehilangan satu atom H. Seharusnya kan C2H6. Jadi C2H5 berarti dia disebut etil. Di nomor 2 ada cabang metil, di nomor 4 ada cabang etil. Urut abjad E sama M duluan E, berarti nanti yang disebut yang 4 etil dulu, baru 2 metil, kemudian diakhiri dengan rantai terpanjangnya oktana. Sehingga namanya adalah 4 etil, 2 metil, oktana. Oke. Ya, bisa diulang-ulang di bagian ini, boleh. Oke, Pak Faiz lanjutkan berikutnya. Kalau kita diminta untuk menggambar struktur dari 2 etil 4 metil heksana. Gambarnya seperti apa? Kita gambar C-nya dulu ya. Sejumlah 6. Heksana itu kan 6. C-nya ada 6, kemudian baru nanti ada cabang etil di nomor 2. Etil itu seperti ini, C2H5. Dan kemudian ada cabang metil di nomor 4. Metil itu seperti ini, CH3. Sehingga hasil akhirnya adalah seperti ini. Oke ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti heksana. Di nomor 2-nya ada etil, C2H5. Di nomor 4 ada metil, CH3. Ngelengkapin H-nya gimana? Nah, ini kan Pak Faiz sudah tuliskan di sini H3, H, H2, H, H2, H3, H3, H5 gitu kan ya.
kita lihat dari tadi, atom karbon kan punya keunikan, dia harus mengikat 4 atom. Nah, kalau C kemudian baru strip itu berarti baru 1. C yang sini ya, nomor 1 ini, C strip. Berarti baru 1, kurang berapa? Kurang 3. Maka hanya 3. C yang sini, stripnya ada berapa ikatannya? 1, 2, 3. Berarti kurang 1, hanya kasih 1. Yang sini, C-nya ada 2 ini ikatannya. Kiri dan kanan, berarti hanya kurang 2. Dan seterusnya. Bisa kalian cek. Nah, kalau yang C2H5 seperti ini gimana? Nah, ini sebenarnya C2H5 itu kita panjangkan ya. Sini C, kemudian sini C lagi ya. C yang ujung sini harusnya CH3. C sebelum ujung itu CH2. CH3 sama CH2 kalau digabung jadi C2H5. Seperti itu, teman-teman. Oke, Pak Faiz lanjutkan. Kita ke tata nama alkena dan alkuna. Nah, pada alkena, penomoran pada rantai utama dimulai dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Ini untuk alkena dan ini untuk alkuna, rangkap 3. Alkena itu rangkap 2, alkuna rangkap 3. Untuk akhiran ana pada alkana diganti dengan akhiran ena jika dia alkena. Alkena itu ada rangkap 2-nya. Atau una jika dia alkuna atau ada rangkap 3-nya. Kalau terdapat 2 atau lebih ikatan rangkap 2-nya, maka akhiran ena diganti dengan diena kalau ikatan rangkapnya ada 2. Triena jika ikatan rangkap 2-nya ada 3, dan seterusnya. Demikian juga apabila alkuna, maka namanya menjadi diuna, triuna, dan seterusnya. Oke, cermati lagi setelah ini contoh. Ini contohnya. Ini namanya yang atas ini 1 butena. Kenapa kok 1 butena? Ini. Rangkap 2-nya itu di nomor 1, di atom C nomor 1. Maka namanya 1 butena. Kenapa kok bukan butana? Karena ada rangkap 2-nya. Gitu ya. Yang ini bedakan yang atas dengan yang bawahnya ini. Ini namanya 2 butena. Karena ikatan rangkapnya ada di nomor 2. Nah, kalau yang terakhir ini ada cabangnya ya. Ini namanya adalah cabangnya disebut dulu 2 metil karena di nomor 2, 1, 2, 3. Penomoran dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap 2-nya. Berarti di nomor 2 ini ada metil, berarti 2 metil, 1 propena. Kenapa kok propena? Karena C-nya ada 3. Itu contoh alkena. Kemudian kita ke contoh alkuna. Nah, ini dia contoh alkuna. Ada rangkap 3-nya ini. Nah, ini juga sama. Berarti yang depan ini namanya adalah 1 butuna. Kenapa kok 1 butuna? Karena ikatan rangkap 3-nya berada pada posisi atom C nomor 1. Dan berakhiran una karena rangkap 3 butuna. Ini 1 butuna. Kalau yang sampingnya ini namanya 2 butuna karena rangkap 3-nya berada pada posisi atom C nomor 2. Oke, semoga teman-teman semakin paham dengan materi kita pada hari ini. Pak Faiz lanjutkan, yaitu ke sifat fisis alkana. Nah, sifat fisis alkana yang pertama non-polar. Ya. Makin panjang rantainya, makin non-polar. Kemudian gaya antar molekulnya lemah. Makin panjang rantai, gaya antar molekulnya makin kuat. Kemudian kerapatan, makin panjang rantainya, makin rapat. Titik didih dan titik lelehnya, makin panjang rantainya, makin tinggi titik didih dan titik lelehnya. Kemudian sifat kimia alkana, yang pertama secara umum alkana kurang reaktif, kecuali kalau diberi panas. Misalkan gas LPG kita itu sebenarnya nggak reaktif. Tapi kalau ada panas, ada tekanan, nah itu bisa terbakar atau bahkan bisa meledak. Kemudian dapat bereaksi dengan reaksi nonpolar seperti oksigen, gas klorin, dan lain-lain. Dan dia sulit bereaksi dengan pelarut yang polar, dia sulit bereaksi dengan asam kuat, basa kuat, dan lain sebagainya. Ini ya, butuh oksigen karena gas LPG itu kalau mau membakar selain harus kita pantai apinya juga harus membutuhkan oksigen. Kalau di ruang hampa nggak bisa kompor kita hidup. Oke, Pak Faiz lanjutkan masih di channel YouTube Pak Faiz, Faiz Kimia.
yaitu reaksi kimia alkana. Ada yang namanya reaksi pembakaran atau reaksi oksidasi. Pembakaran itu membutuhkan oksigen, ya. Berarti reaksi pembakaran atau oksidasi itu alkana ditambah dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida dan H2O atau uap air. Kemudian ada juga yang namanya reaksi substitusi, yaitu reaksi penggantian atom atau kelompok atom. Kemudian ada namanya reaksi eliminasi, yaitu reaksi pelepasan atom atau kelompok atom. Sehingga yang tadinya alkana atau ikatannya tunggal berubah menjadi rangkap dua. Atau yang rangkap dua, alkena, menjadi rangkap tiga atau alkuna. Itu namanya reaksi eliminasi. Kemudian ada juga yang disebut dengan reaksi perengkahan atau reaksi cracking, yaitu penguraian alkana menjadi alkana dan alkena yang lebih kecil. Nah, biasanya ada dalam industri pengolahan minyak bumi. Nah, ke depan mungkin Pak Faiz akan menyampaikan tugas ke kalian untuk membuat presentasi atau membuat gambar kaitannya dengan industri pengolahan minyak bumi. Kita tunggu tanggal mainnya saja. Oke, teman-teman. Masih semangat? Kita lanjutkan ke reaksi kimia untuk alkena atau rangkap dua. Yang pertama sama dengan yang tadi, yaitu reaksi pembakaran, oksidasi, alkena dioksidasi, bereaksi dengan oksigen, menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Kemudian reaksi eliminasi, rangkap dua jadi rangkap tiga, alkena jadi alkuna. Kemudian ada satu yang baru namanya reaksi adisi. Nah, reaksi adisi ini adalah penambahan atom atau kelompok atom ke dalam senyawa alkena atau alkuna. Berlaku hukum Markov-Nikov. Nah, ketika alkena atau alkuna mengalami reaksi oksidasi, maka ikatan rangkapnya putus. Sehingga reaksi adisi adalah kebalikan dari eliminasi. Kalau eliminasi tadi tunggal jadi rangkap dua, jadi rangkap tiga. Tapi kalau adisi, rangkap tiga bisa jadi rangkap dua, bisa jadi tunggal. Begitu teman-teman. Nah, alhamdulillah selesai juga materi pada hari ini. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan seperti biasa, kalian sampaikan di kolom komentar atau bisa WA ke nomor Pak Faiz. Tetap semangat, jaga kesehatan kita semuanya, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.